Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Desi Nurjana. Kali ini saya akan mereview tentang buku yang berjudul Toki. Bagus ya teman-teman jilidnya tuh. Saya membeli buku ini di Gramedia. Kenapa saya memilih buku Toki, buku anak-anak? Karena saya seorang ibu, saya mempunyai 2 orang anak, dan saya juga mempunyai saung baca yang membutuhkan banyak buku baca. Buku baca yang dibutuhkan oleh saung baca saya yaitu buku untuk anak-anak. Toki si kelinci bertopi oleh Terelie, ilustrasi oleh Indra Bayu, penerbit Gramedia, Pustaka Utama, Gedung Kompas, Gramedia, Blok 1, LT5, Jalan Palmerah Barat 29/37, Jakarta 10270. Diterbitkan pertama kali oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 2020. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi halaman ini adalah 72, dicetak oleh percetakan PT Gramedia Jakarta, isi di luar tanggung jawab percetakan. Sebelum saya mereview buku Toki, saya akan membacakan sinopsis yang ada di belakang. Nah, Toki si kelinci bertopi. Toki adalah kelinci bertopi. Dia selalu saja mencari perhatian dari orang tua dan kakak-kakaknya. Seringkali Toki jahil dan mengganggu hewan-hewan kecil lain, membuat masalah. Hingga suatu hari Toki mengalami petualangan seru di hutan lebat. Dia akhirnya tahu bahwa saling membantu, menghormati, dan senantiasa berbuat baik adalah perilaku terpuji. Apa petualangan Toki? Apa saja yang ia temui di hutan lebat tersebut? Apakah benar Toki kelinci pertama yang belajar bergelantungan di dahan-dahan pohon seperti kawanan monyet yang jago melompat di udara? Bagaimana dengan ular besar yang mengejarnya? Oke, penasaran kan? Mari dengarkan. Saya akan mereview tentang cerita Toki. Selamat mendengarkan. Mau tahu cerita Toki? Dengarkan ya. Toki anak paling kecil dari 12 bersaudara keluarga kelinci. Kedua orang tua mereka itu sangat sibuk sekali. Kadang-kadang sesekali si Toki berulah hanya untuk diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kakak-kakaknya sering memanggil Toki dengan si penakut karena Toki sangat takut sekali menyeberangi sungai. Suatu hari, ibu menyuruh Toki untuk membeli wortel ke Pak Tua si kura-kura. Ibu berpesan cepat pulang dan jangan bermain, apalagi masuk ke hutan yang lebat. Itu berbahaya. Setelah tiba di kebun Pak Tua, si Toki menunggu wortel sambil bermain-main di tepi hutan. Ketika ada kupu-kupu bercahaya, Toki mengejarnya. Jatuh, bangun, melintasi parit, kebun, mendaki lereng gunung, rumpun bambu, dan akhirnya kupu-kupu itu masuk ke dalam hutan lebat dan menghilang. Toki berjalan semakin jauh, menjauh dari kebun Pak Kura-kura. Di tengah-tengah hutan, Toki mau dimangsa oleh ular besar. Toki ditolong oleh seekor monyet. Huha, 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 huha. Toki dibawa ke tempat keluarga monyet. Mama monyet bertanya, "Di mana rumah kamu, Toki?" Toki menjawab, "Tidak tahu." Tetapi Toki menyebutkan bahwa ayahnya bekerja di tempat pesulap. "Oh," kata mama, "berarti rumah Toki tidak jauh dari perkampungan manusia." Kawanan monyet hanya bisa mengantarkan sampai perbatasan kawasan mereka. Langkah Toki terhenti ketika melihat ribuan semut sedang baris bergotong royong mencari makan. Dan Toki sangat berhati-hati melintasi kawanan semut tersebut karena takut menginjak
dan sampai semut itu mati. Toki sangat berhati-hati berjalan dan melompat agar tidak menginjak semut. Hari mulai petang. Toki cepat-cepat lari takut ibunya mencemaskannya. Tidak diduga ular yang tadi berhasil terjatuh tepat di depan ular tersebut. Toki diselamatkan oleh beruang besar sekali. Ular itu dipukul kepalanya sampai pingsan. Dan lalu beruang itu melempar jauh ular tersebut. Toki meneruskan perjalanan walaupun sudah mulai malam. Krik 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 krik. Ada kunang-kunang bercahaya mendekati Toki. Toki berbicara bahwa ia ingin pulang. Sambil meneruskan perjalanannya, kunang-kunang itu mengikutinya. 1, 2, 3, 10, 100, bahkan ribuan kunang-kunang menerangi jalan Toki. Hingga sampai di sungai yang airnya deras, langkah Toki terhenti karena takut. Hingga ada burung hantu yang menyemangati Toki, memberikan semangat bahwa keberanian yang hebat justru datang dari rasa takut. Takut jatuh membuatmu waspada dan hati-hati, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan melakukan hal-hal yang hebat. Lalu Toki melakukan perjalanan melintasi sungai yang deras. Akhirnya Toki bertemu dengan ibu beserta keluarganya. Nah, pesan yang disampaikan harus membantu orang yang membutuhkan, menolong orang yang kesusahan, tidak menginjak semut walaupun semut itu lebih kecil. Jalan pun harus dengan hati-hati. Memberikan semangat kepada orang yang terpuruk. Keberanian yang hebat justru datang dari rasa takut. Takut jatuh membuatmu waspada dan hati-hati. Tapi jangan biarkan rasa takut itu menghentikan melakukan hal-hal yang hebat. Pesan yang jangan diambil itu yaitu membuat masalah hanya karena ingin diperhatikan orang tua. Sebagai orang tua harus lebih perhatian dan harus tahu apa yang diinginkan walaupun sesibuk apapun. Harus mendengarkan nasihat orang tua. Nah, untuk anak-anak, jadi kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Terus kita juga harus saling menolong, menghargai. Terima kasih, semoga ada manfaatnya buku tersebut dan cerita tersebut sebagai cerminan kita sebagai manusia. Harus selalu tolong-menolong, menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.